berkaitan dengan Bandara Internasional di Kulon Progo. Kewenangan Komisi D intinya sebagai wakil rakyat tentu saja kita mengepus Disnakertan Kulon Progo maupun provinsi untuk mempersiapkan tenaga kerjanya menunjang Bandara Internasional ini, karena jangan sampai kita punya bandara taraf internasional tapi hanya sebagai penonton warganya. Kalau bisa sebanyak mungkin warga DIY terlibat di bandara ya itu tersebut. Kalau kami amati tadi kita sidak di lapangan di Bandara Internasional yang baru ini, seperti yang disampaikan bahwa perekrutan tenaga kerja itu bagus model tes. Dari ketentuan dari Angkasa Pura menindaklanjuti masalah pekerjaan itu minta kepada Disnakertan tenaga kerja yang sudah dilatih itu bisa direkrut di situ dengan sistem tes. Nah, sistem tes tadi kalau tidak lolos tes pertama itu bisa ditempatkan di jenjang yang di bawahnya. Ini bagus menurut saya. Jadi begitu tidak lolos terus tidak dipakai, tidak. Ini ada penempatan yang di bawahnya pekerjaan yang diujikan tersebut. Masalah kuota tentu saja Angkasa Pura sendiri yang menentukan. Tadi baru sebagian kecil kurang lebih 300 karyawan, ternyata dalam praktek lapangannya kuota 70% sudah diambil di wilayah setempat. Misalnya di Kulon Progo, yang 30 itu untuk sekitar DIY. Ini bagus sekali menurut kami. Dan ini kalau bisa nanti sampai perekrutan tenaga kerja yang selanjutnya itu berjalan seperti itu, harapan kami selaku Dewan. Kami selaku wakil rakyat jelas mengepus, mendorong dinas terkait khususnya Disnakertan dan instansi terkait baik yang kabupaten maupun provinsi untuk istilahnya mengisi tenaga kerja peluang yang ada di Bandara Internasional tersebut. Bahkan UMKM yang sudah dibina itu kalau bisa masuk di sana semua, sehingga bisa mengangkat ekonomi masyarakat baik khususnya Kulon Progo, umumnya di DIY. Kalau standar gaji harapan kami tentu saja jangan sampai di bawah UMR. Harus paling tidak, karena yang namanya transportasi udara ini ya di atas itulah, di atas UMR. Ini kan pembangunan bandara di Kulon Progo itu termasuk cepat. Dalam tempo 6 bulan sudah bisa operasional. Nah, ini sayangnya begini. Hanya kita tahu persis bahwa di DIY ini di mana-mana terjadi macet. Nah, maka dengan adanya bandara baru ini harapan kami dinas perhubungan, dinas terkait yang mempersiapkan infrastruktur sarana penunjang jalan itu paling tidak harus segera membenahi diri supaya bisa menunjang jalannya bandara yang sudah baru, yang sudah jadi. Harapan ke depan dengan adanya bandara baru di Kulon Progo ini bisa membantu masyarakat dalam urusan transportasi, bahkan runway-nya juga panjang, sehingga kenyamanan penumpang ini menurut kami dijamin lewat transportasi udara yang ada di Kulon Progo ini. Dengan adanya bandara baru ini akan sangat mengurangi pengangguran, bahkan akan mengangkat kemiskinan
di Kulon Progo khususnya dan DIY pada umumnya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kulon Progo. Yang kami hormati pula Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati rekan-rekan Komisi D, yang kami hormati Sekretaris Dewan, Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana telah berkenan berikan rahmat taufik hidayah, khususnya keselamatan kepada kita sekalian. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan berkumpul di ruang komisi ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Mohon maaf yang kami hormati pula dari rekan-rekan dari CV Spastika Production atau Rumah Produksi dan Periklanan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada pagi hari ini kita mengadakan pertemuan terkait juga dengan bandara di Kulon Progo yang sebentar lagi sudah bisa dioperasionalkan. Dalam hal ini nanti kita juga akan meninjau lokasi lapangan, sejauh mana dengan adanya bandara tingkat internasional ini nanti ke depan tenaga kerja kita yang masih banyak belum punya peluang kesempatan kerja nanti bisa tertampung di sana. Harapan kami mendorong dari baik di Tenaga Kerjaan Kulon Progo maupun di Tenaga Kerjaan DIY seharusnya sudah mempersiapkan personel atau tenaga kerja yang nanti akan masuk atau terekrut di sana, sehingga jangan sampai warga masyarakat kita dengan sudah mempunyai bandara tingkat internasional hanya sebagai penonton belaka. Dalam hal ini kami juga dari Komisi D juga punya obsesi bahwa pengen sekali dengan DIY ini punya bandara tingkat internasional, juga mendorong pada pemerintah daerah agar juga punya embarkasi yang mana embarkasi di DIY ini nanti sangat bermanfaat baik untuk warga DIY dan sekitarnya, juga nanti juga bisa bermanfaat dari masyarakat Kedu bagian selatan. Karena selama ini bagi para jemaah haji baik dari DIY dan sekitarnya Kedu bagian selatan ini berpusat di Dono Hutan. Nah, kami berpikiran alangkah lebih baik kalau kita ini segera punya embarkasi. Karena dalam pemikiran kami embarkasi tidak hanya berfungsi dalam musim haji semata, tapi juga bisa dipakai untuk lokakarya, seminar, studi tour dan sebagainya, yang mana nanti ke depan bisa menambah PAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin nanti ada masukan-masukan dari eksekutif dan juga teman-teman komisi
terkait dengan Bandara YA ini. Nanti waktu sepenuhnya kami berikan baik dari Disnakerjaan DIY, Disnakerjaan Kulon Progo, dan Perhubungan Kulon Progo, dan juga teman-teman komisi. Dari saya rasa kami cukupkan sekian. Banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Disnakerjaan DIY, Bu Sri, kalau mau nambah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi D, Pak Kuswanto, dan juga Bu Tusti dan Bu Nurjanah terkait dengan Bandara NIA yang pada saat ini sudah mulai operasional. Memang terkait dengan SDM ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Bagaimanapun juga jabatan-jabatan yang ada di jabatan-jabatan kebandarudaraan memang membutuhkan pelatihan tersendiri, kemudian ada juga yang membutuhkan lisensi, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab yang ada di provinsi. Tentu dari Kabupaten Kulon Progo juga sudah banyak bergerak terkait dengan penyiapan SDM tersebut. Namun yang bisa kami sampaikan, untuk jabatan-jabatan atau pengisian jabatan kebandarudaraan memang untuk provinsi baru akan dilakukan pelatihan pada tahun 2019 ini, yaitu terkait dengan pelatihan aviation security sebanyak 40 orang dan untuk ground staff 40 orang. Dan perlu kami sampaikan juga dalam forum ini bahwa di Bandara NIA itu ada outlet untuk UMKM. Nah, di situ pengisiannya merupakan kolaborasi baik dari kami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, kemudian dari Dinas Koperasi UKM DIY, dan juga dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo, sehingga ada 10 orang yang ditempatkan sebagai penjaga outlet untuk produk-produk UMKM. Nah, mudah-mudahan kolaborasi seperti ini bisa mengangkat baik itu dari sisi SDM, pengisian SDM, maupun dari sisi kesejahteraan masyarakat Kulon Progo khususnya, dan juga daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Kami sampaikan juga terkait dengan penyiapan SDM di masa supporting ketika pembangunan, masa konstruksi, itu juga kami sudah lakukan dan tentu Kulon Progo juga melakukan. Dan kemudian penyiapan SDM untuk pendukung dengan hadirnya Bandara NIA, dengan pelatihan-pelatihan, misalkan dengan pelatihan hotel staff, kemudian food and beverage product, English for tourism, kemudian pemberdayaan masyarakat. Nah, itu tujuan utamanya adalah untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat DIY dengan melibatkan SDM di Kulon Progo dan daerah istimewa Yogyakarta untuk berkontribusi dengan adanya Bandara NIA. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sriati dari Disnakerjaan DIY yang telah mempersiapkan SDM baik UMKM dan tenaga kerjanya nantinya. Baik, itulah selanjutnya, monggo kami ingin sekali mendengar langsung dari Disnakerjaan Kulon Progo. Waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat pagi. Yang kami hormati pimpinan Komisi D DPRD DIY, Ibu dan Bapak anggota DPRD DIY, terutama Komisi D, terkait dengan penyiapan beroperasinya bandara maupun pada saat pembangunan kemarin, perlu kami sampaikan bahwa dua tugas utama kita di Naker: satu, bagaimana yang belum berpenghasilan atau belum bekerja menjadi bekerja atau berpenghasilan, baik itu di formal maupun informal.
Yang kedua, yang belum kompeten menjadi lebih kompeten, yang belum tahu menjadi lebih tahu. Maka kami tentu harus menyiapkan warga, terutama Kulon Progo, sehingga bisa daya saingnya cukup. Nah, pelatihan kami bedakan menjadi dua, Bapak. Satu pelatihan yang bernama kebandarudaraan, yang kedua non kebandarudaraan. Karena insya Allah bandara kita ini ada Aerotropolis, ada Aerocity dan Aerotropolis. Sehingga ada yang di dalam bandara, ada yang di luar bandara. Maka pelatihan selalu kita namakan pelatihan kebandarudaraan yang terkait dengan bandara udara langsung, yang non kebandarudaraan yang di luar kebandarudaraan untuk Aerocity dan Aerotropolisnya. Yang berikutnya, bahwa dari Kemenaker juga membantu kita ketika kita bisa membuka menu di pelatihan UPT BLK. Tahun lalu total pelatihan kita di BLK ada 90 paket, 1440 anak. Tahun ini kita ada 92 paket, 1472 anak yang kita latih. Dan pelatihan kebandarudaraan ini harus sampai dengan lisensi, yang membutuhkan lisensi atau uji kompetensi. Perlu kami contohkan antusias masyarakat. Tahun lalu kami untuk kebandarudaraan baru membuka 160 orang, tetapi yang mendaftar 1000. Maka dengan 1000 ini kami adakan seleksi. Nah, terutama dari tinggi badan, karena untuk APSEC dan ARFF pemadam kebakaran ini laki-laki harus 170, perempuan harus 165 cm. Kemudian pelatihan tentu tidak hanya hard skill tentang pengetahuan kebandarudaraan, tetapi juga tentang soft skill. Nah, yang berikutnya di luar UPT BLK, kami bekerjasama dengan STPI sudah melatih APSEC sebanyak 20 tahun lalu. Ini lisensi dan alhamdulillah lulus semua. STTKD di ground handling 1 tahun, 20 anak juga lulus semua. Kemudian kalau yang di BLK 160 anak. Kemudian yang di BP3 Curug itu hampir 800 anak dari hampir 8 jabatan yang kita siapkan, dari APSEC ke ground handling, ground staff, kemudian ticketing, housekeeping, kemudian ARFF, pasasi, porter gitu. Nah, kemudian tahun ini kami sudah mengirim kemarin ke BP3 Curug juga pelatihan DG Dangerous Good untuk 20 anak. Dan di BLK juga masih ada sampai tahun ini. Kami setelah hari raya ini Bapak, nanti kami akan mulai pelatihan kebandarudaraan yang APSEC, kemudian pramugari kita juga ada. Nah, kira-kira yang sudah bekerja di sana sekitar 350-an, dan warga Kulon Progo 70%-nya. Kemudian yang di luar itu tentu warga DIY dan Jatim. Nah, ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan upaya kami. Dan PT Angkasa Pura Sport ini baru 20% kira-kira. Perkiraan kami baru 20% dari seluruh kebutuhan yang nanti jika operasional. Ini kan baru minimalis, sudah butuh sekitar 300. Berarti kalau kali 5 ya berarti ada 1.500 kalau sampai dengan maksimal operasional. Kira-kira itu yang perlu kami sampaikan. Kesiapan kami di warga Kulon Progo dan sekitarnya terkait dengan beberapa jabatan. Sudah ada 15 jabatan yang diisi oleh warga Kulon Progo di PT AP Support. Kira-kira demikian, banyak kurang mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sudah disiapkan dari tenaga kerja pelatihan kebandarudaraan dan non kebandarudaraan juga sudah dilakukan, dan saya juga bangga dalam hal ini dari persiapan tenaga kerja yang sementara baru 300 sudah 70% diisi oleh warga kita di Kulon Progo, yang 30% dari seputar DI. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2017 kita coba upayakan untuk sudah menyiapkan warga Kulon Progo, dan kita upayakan dengan pelatihan.
bahwa pelatihan-pelatihan ini tidak hanya hard skill tapi juga soft skill-nya. Dan tentu karena kita tidak punya keterampilan, tidak punya kemampuan khusus, maka kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Contohnya dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan, kemudian dengan STTKD, kemudian dengan STPI, kemudian dengan BP3 Curug, kemudian dengan IHGMA, dan teman-teman lain yang kemudian terjadilah MOU antara Bupati dengan lembaga-lembaga tadi. Nah, termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui UPT BLK. Nah, di UPT BLK ini kita ada pelatihan yang kemudian sejak tahun 2018 yang tadinya belum ada menjadi ada, contohnya pelatihan kebandarudaraan. Nah, ada 10 paket pelatihan kebandarudaraan. Kemudian yang tahun 2018 kami juga melatih 800 anak dengan BP3 Curug. Kami sekolahkan juga latih juga di STPI untuk Aviation Security 20 anak, kemudian sekolah di STTKD 20 anak, dan beberapa lembaga lain yang bisa bekerja sama dengan kami di dalam rangka penyiapan yang namanya, kalau boleh kami pilih, pelatihan kebandarudaraan dan non kebandarudaraan. Kami sudah pilih seperti itu, termasuk yang di UPT BLK. Di UPT BLK tahun lalu ada 90 paket pelatihan. Tahun ini ada 92 paket pelatihan. Ada yang non kebandarudaraan, ada yang kebandarudaraan. Nah, ini yang kita upayakan kesiapannya anak-anak Kulon Progo dari siswa terutama yang lulusan-lulusan SMA, SMK. Kita berharap ini harapan kami. Jadi harapan kami tentu semakin banyak yang bekerja, pengangguran menurun, kesejahteraan meningkat, kemiskinan juga menurun. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan terkait dengan bandara internasional ini. Tentu saja tidak lepas dari fasilitas jalan, dalam hal ini hadir juga dari perhubungan. Monggo kami ingin mendengar langsung untuk menunjang bandara kita yang baru ini seperti apa gambaran dari Dinas Perhubungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak anggota DPRD Komisi D yang saya hormati, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo. Secara umum dapat kami sampaikan gambaran bahwa berkait dengan operasionalnya Bandara IYA di Kulon Progo ini, dari sisi konektivitas antar state berkaitan dengan kelancaran penumpang itu secara keseluruhan di bawah koordinasi dari Kementerian Perhubungan juga Dinas Perhubungan DIY. Ada beberapa train yang sementara dihandle oleh PT KAI yang nanti akan turun di stasiun Wojo yang secara administratif memang itu masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, sambil menunggu selesainya pembangunan stasiun Kedundang yang itu masuk wilayah Kecamatan Temon yang hari-hari ini sedang dalam proses pembahasan menuju realisasi proyek. Kemudian juga ada kemudian dari Wojo itu diterima oleh, dalam tanda kutip diterima oleh Damri yang nanti sehari-hari akan melayani tren dari bandara ke Wojo. Juga disiapkan stasiun kereta api di Wates yang ini nanti juga mendukung kelancaran operasional Bandara IYA. Di sisi lain juga ada trip-trip Damri yang melayani penumpang dari Jogja yang selama ini memang secara generik sudah ada dari Jogja sampai ke Kebumen, dan ini ditambah frekuensinya. Frekuensi ini nanti akan tambah seiring dengan dinamika penumpang yang ada di Bandara IYA. Kemudian berkaitan dengan jalan, saat ini dari sisi jalan nasional, jalan lintas selatan ini di bawah koordinasi BPTD ini selalu diadakan peningkatan. Bahkan beberapa hari yang lalu kita juga mengadakan komunikasi dengan Dirjen Perhubungan Darat untuk minta penambahan rambu untuk
upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan yang menuju di sekitar bandara. Kemudian yang jalur lintas selatan dikerjakan oleh PUPR pusat, ini juga ada pekerjaan underpass yang saat ini persentasenya masih sekitar 50% informasi yang kami terima, dan nanti akan bisa operasional di akhir tahun 2019 ini. Ini nanti akan menunjang operasional, ini akan terhubung jalur lintas selatan. Ini kemudian beberapa hal yang kemudian nanti hubungannya dengan tema pada pagi hari ini yang berpotensi menyerap tenaga kerja. Masih ada beberapa yang kita siapkan. Yang pertama berkait dengan pengendapan angkutan di seputar bandara berkaitan dengan angkutan akam dan sebagainya. Jadi ini nanti ada potensi penyerapan tenaga kerja, karena praktis di jalan di depan bandara tidak boleh ada berhenti di jalan, tapi praktis kita harus membutuhkan pengendapan angkutan di sisi selatan jalan dan di sisi utara jalan. Ini nanti ada potensi tenaga kerja yang cukup banyak di tempat itu, baik nanti trip angkutan yang melayani, karena memang tidak hanya penumpang tetapi praktis nanti yang kita layani juga para tenaga kerja yang bekerja di seputar bandara. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan kesiapan seputar jalan di area bandara. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Dinas Perhubungan Kulon Progo. Mungkin ada tambahan dari teman-teman komisi. Monggo, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi persiapan yang untuk internal di bandara itu sudah begitu banyak dan sudah matang, tetapi untuk yang nanti persiapannya yang berhubungan dengan masyarakat, tentu saja di wilayah sekitar bandara itu yang dulu masyarakatnya itu pola hidupnya itu bertani, tetapi untuk kedepannya nanti tentu saja pola hidupnya kan sudah berbeda. Itu apakah dari Dinas Tenaga Kerja dan pemerintah Kulon Progo juga sudah mempersiapkan nanti kedepannya masyarakat di Kulon Progo itu supaya bisa nanti juga ikut andil bagian dalam kedepannya di bandara itu, karena jangan sampai nanti investor-investor yang tentu saja kalau investor yang besar tentu saja mungkin dari luar banyak, tetapi untuk yang tingkat daerah itu harapan kami nanti juga masyarakat Kulon Progo juga ikut menikmati. Jadi jangan sampai nanti masyarakat itu di sekitaran bandara yang terutama di wilayah Kulon Progo, Pegunungan Menoreh itu jangan sampai nanti cuma melihat, tidak bisa ikut andil dalam bagian untuk di perkembangan bandara nanti. Apakah itu persiapan yang sudah dilakukan untuk masyarakat ke depan supaya nantinya masyarakat juga eksis dan tidak terkaget-kaget dengan adanya perubahan itu. Matur nuwun. Ya, masih benar. Langsung saja dari Disnakertan baik. Kulon Progo monggo. Terah wilayah Kulon Progo. Terima kasih Ibu Nurjana. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan masyarakat sekitar warga terdampak begitu. Di pembangunan bandara baru ini ada yang namanya helpdesk, Bu. Nah, helpdesk ini yang menyalurkan CSR PT AP1, sehingga ada pelatihan-pelatihan di sana. Termasuk kemarin sudah ada pelatihan GSE di sana, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan kemudian LAS, pelatihan kemudian untuk boga, kemudian pelatihan untuk istilahnya housekeeping begitu. Nah, ini disiapkan salah satunya oleh teman-teman yang ada di helpdesk bandara. Yang kedua, tentu dengan masyarakat Menoreh dan sekitarnya, alhamdulillah kemarin kami selalu berkomunikasi dengan teman-teman di Dinas Pariwisata yang pertama, yang kedua dengan Dinas Perdagangan, yang ketiga dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Seperti di Dinas Pariwisata ini ada dana-dana khusus untuk pelatihan-pelatihan kepariwisataan, sehingga
objek wisatanya sudah siap, homestay-nya siap, tour guide-nya siap, kemudian pemandu wisata ya tour guide tadi, dan terkait dengan pengelolaan, baik itu pengelolaan wisata alamnya, desa wisatanya, dan kebersihannya. Kemudian di Dinas Koperasi juga dilakukan pelatihan-pelatihan, termasuk kami unggulan-unggulan produk UMKM kami. Alhamdulillah ini sudah ada 12 berdasar informasi kami dari Dinas Koperasi UMKM DIY, yang nanti kita coba lihat bareng-bareng Bu di outlet Dinas Koperasi UMKM DIY. Alhamdulillah data kami ada 12 produk Kulon Progo, ini contoh yang sudah terpajang juga di sana. Penunggunya semuanya 10 juga dari Kulon Progo. Nah, kemudian ada Starprok, ada batik, ada kemudian kerajinan yang lain. Nah, di samping itu yang industri juga Bu kita lakukan, bahkan pelatihan untuk housekeeping, untuk cleaning service, untuk kesiapan hotel jika nanti kemudian berdiri hotel baru sudah kita lakukan. Maka pada proses pembangunan saja perlu kami sampaikan, tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka kita ini 3,72 Ibu. 2015 3,72%, kemudian 2016 ini 2,34%, kemudian 2017 1,99%, kemudian 2018 1,49%. Nah, tahun ini harapan Pak Bupati bisa 1,3%. Sebenarnya harapan Pak Bupati 1%, Pak. Tetapi kalau 1% nanti rambut saya habis, Bu. Mohon maaf joke ini. Tapi kami berupaya terus menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kulon Progo dalam kerangka untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Ngaten Ibu, matur nuwun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Telah bercerita banyak masalah tenaga kerjaan di Kulon Progo. Baik, masih ada? Oke, monggo. Saya menanyakan untuk dari Dinas Perhubungan. Saat ini di jalan saja, kalau di Jogja, di DIY, ini kalau mulai Jumat itu saja sudah penuh, sudah penuh, apalagi di seputaran wisata. Untuk persiapan selain dari stasiun tadi, dari stasiun Wojo ke bandara, dan juga dari stasiun Wates ke bandara, bagaimana mengantisipasi untuk yang di jalan misalnya dari Jogja ke Wates atau dari Purworejo dari Jogja ke bandara atau dari Jawa Tengah ke bandara. Saya kira nanti juga ada kendala-kendala di jalan. Monggo nanti saya mohon penjelasan untuk supaya nanti tidak terlalu kredit di jalan. Nanti monggo saya minta penjelasan, mau penjelasannya seperti apa pengaturnya untuk kedepannya nanti sebelum sarpras yang sudah dipersiapkan nanti kedepannya selesai. Baik, terima kasih. Izin menambahkan Ibu Nurjana berkaitan dengan situasi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Memang pada saat ini harus diakui jalur lintas selatan saat ini hampir pasti bisa digunakan itu, karena pekerjaan underpass masih belum memungkinkan. Artinya nanti baru pada akhir tahun 2019 ini nanti selesai. Nah, berkait dengan hal ini, saat ini yang bisa kita kerjakan, karena sambil menunggu jalur lintas selatan nanti jadi itu komunikasi yang sangat intensif dengan teman-teman Angkasa Pura. Hal ini sudah kita lakukan minggu kemarin, kita mengadakan rapat intensif untuk nanti bersama-sama melakukan treatment potensi kreditnya lalu lintas di seputaran bandara. Jadi ini tersadari karena memang mau tidak mau hanya ada satu tumpuan jalan pada saat ini, tapi nanti ke depan ketika jalur selatan underpass jadi itu praktis akan terbagi menjadi 50% beban akan menuju ke sana, yang jalur dari Toyan menuju Bantul, jadi nanti akan terbagi menjadi 2. Tapi nanti sampai dengan Desember praktis memang hanya
satu itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi ini kita koordinasi terus dengan teman-teman BPTD Jateng, Jawa Tengah yang membidangi jalan ini, kemudian juga dengan kawan-kawan PJN. Kita juga komunikasi penambahan rambu, kemudian perbaikan-perbaikan secara cepat berkaitan dengan infrastruktur jalan itu kita komunikasi. Terus karena memang harus diakui saat ini hanya ada satu tumbuh, tapi mudah-mudahan nanti Januari ke depan dengan selesainya underpass kita akan lebih banyak tertolong, karena nanti kemudian jalur lintas selatan bisa kita manfaatkan secara optimal. Kemudian kami tahu Pemprov juga mensikapi hal ini dengan sangat serius karena ada rehab beberapa ruas jalan dari Toyan menuju Brosot itu juga hari-hari ini dikerjakan dengan target nanti minimal di saat Lebaran atau mungkin nanti operasional bandara secara maksimal, ruas jalan itu nanti sudah bisa dilalui. Juga beberapa rambu itu juga dikerjakan sampai dengan April, yang kami tahu ada April yang rusak, itu juga menjadi target selesai sebelum operasional maksimal bandara ini selesai. Saya kira tambahan penjelasan seperti itu. Kemudian untuk mengurangi hal itu memang kemudian mencoba mengoptimalkan jalur kereta api tadi. Jadi itu memang dalam rangka jalur kereta api tapi dalam upaya untuk mengurangi kroditnya jalan darat tadi. Sehingga kita berupaya untuk memaksimalkan informasi-informasi menggunakan kereta api untuk kesana. Kita juga komunikasi dengan kawan-kawan di PT KAI untuk hal ini. Berhubung segala sesuatunya sudah dianggap cukup, mari pertemuan ini kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, saya selaku yang memandu acara ini banyak salah tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari pertemuan ini kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam konteks pengembangan operasi bandara, kami support beberapa kegiatan, terutama berkaitan dengan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran operasi bandara ini. Kemudian juga beberapa angkutan lokal yang menjadi kewenangan kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian dengan lembaga-lembaga semacam Organda dan sebagainya. Kami berupaya untuk mensupport informasi-informasi, juga menyiapkan koordinasi dengan berbagai lembaga berkaitan dengan supporting angkutan tersebut. Kalau yang sejauh ini kami koordinasikan itu ada taksi, ada shuttle bus, ada kereta api, kemudian juga ada beberapa angkutan wisata yang sudah mencoba incas masuk di kerangka memperlancar angkutan bandara ini. Kalau dari sisi dalam kerangka kami sebagai organnya pemerintah kabupaten, tentu kami ikut katakanlah semacam mempersiapkan tenaga yang berkaitan dengan angkutan dan sebagainya. Kami ikut di sana, mempersiapkan dalam kerangka yang menjadi kewenangan kami ikut koordinasi ke sana kemari, tentu itu ikut ya. Kalau berkaitan dengan bandara baru, memang kemudian kami berharap support dari berbagai sisi, entah pemerintah pusat atau lembaga-lembaga lain, untuk mengembangkan jaringan transportasi yang ada di seputar bandara ini. Jadi pengembangan jalan nasional, jaringan selatan-selatan, kemudian juga lebih supporting kepada bedah Menoreh yang saat ini sudah proses di sana.
totalnya tanahnya Angkasa Pura 1, luasnya itu 597 ya. Udah kepakai semuanya. Iya, hampir 600 lah, hampir 600 hektar. Nah, kemudian itu sisi udara dari mulai runway, paralel taxiway yang sama panjangnya dengan runway, kemudian apron ini sudah 100%, Pak. Panjangnya runway berapa? Panjangnya 3.250. Ini terpanjang mungkin ya di Bandara Angkasa Pura I ini terpanjang. Iya. Kemudian PCN-nya atau kekuatan runway-nya ini terkuat lah, karena di Bali itu di bawah 97. Oh, ini 107. Jadi pesawat terberat bisa mendarat di sini. Pesawat terbesar juga bisa mendarat di sini karena ini lebarnya ada tambahan dari 45 lebar ditambah 15 kanan kiri, jadi ada 75. Jadi pesawat begitu mendarat tanpa di break juga sudah bisa sudah bisa masuk situ, sudah bisa berhenti karena pimpanya. Gedung ini sekarang ini baru mungkin 8%, Pak. Adanya di kuning ini posisinya. Total luasannya 210.000 meter persegi, yang ini baru 12.000. Yang sekarang ini. Yang sekarang operasional itu baru yang kuning itu. Baru yang kuning. Nah, bandingannya dengan Bali itu 180.000, tapi ini 220-an. Jadi memang paling besar. Paling besar dibandingin dengan Bali pun ini lebih besar. Kalau ini kan fasilitas pendukung kayak tower, kemudian di sini ada namanya crisis center. Crisis center ini bangunan berapa tingkat, Pak? Crisis center 3 ya? 3 tingkat. Nanti ini juga bisa dipakai pada saat kalau terjadi bencana, terutama bencana tsunami. Ini pintu sebelah sini itu bisa dibuka untuk umum sehingga masyarakat bisa lari ke lebih tinggi lah. Ini bangunan di atas 12 meter. Ya kan? Untuk fasilitasnya kalau tidak salah bisa menampung 600 ya? Sampai 1.000 orang lah. Tapi sebetulnya kalau yang lebih banyak lagi di lantai 2. Di lantai 2 itu levelingnya di 15 meter lebih, 25. Ini nanti ada di ruang tunggu. Itu bangunan ini kan tahan benturan, tahan gempa, 8,8 skala Richter ya untuk bangunannya. Nah, itu juga dipakai untuk tempat evakuasi nantinya kalau terjadi sesuatu bencana, antisipasinya adalah itu. Ya. Sebentar. Panjangnya itu sebelum ngeremnya pesawat mendarat itu tidak perlu ngerem. Makanya kemarin kan sudah ya. Kemarin kan pendapatnya penumpang, kok enak ya mendarat di sini halus. Iya, karena nggak direm. Tapi kalau di Adi Sucipto begitu das, iya. Kita biasa ikut ngerem. Biasanya kaki keluar semua. Kalau di sini halus memang karena panjangnya, Pak. Terminalnya kapasitas berapa itu? Terminalnya kapasitas untuk 24 juta penumpang per tahun. Pesawat? Iya. Kalau pesawatnya ini ada 23 parking stand ya. 23 parking stand. Nanti pengembangannya masih kan ini masih luas kanan kiri, masih sebetulnya kalau mau mengembang bisa. Terminalnya jadi satu, Bu, nanti internasional dan domestik cuman dibagi kanan kiri aja, sayap. Dibagi sayap. Tapi satu terminal. Ini kan, nah ini yang H itu stasiun kereta api yang sedang kita buat. Jadi stasiun kereta api itu dibuat oleh AP1, cuma trasenya jalan untuk kereta api itu KAI. Kalau yang J ini parkir mobil, ini ada 3 lantai. Yang J. Dendeles bawah sini ya. Dendeles itu di bawah. Di bawah itu, di bawah. Underpass ya. Di bawah nanti nyambungnya ke sini nih kalau salah. Ada di bawah, Bu, di bawah ini. Di bawah ini. Lebarnya 40 meter. 20 meter. 20 meter lebarnya. Underpass di bawah Lebarnya 20 meter. Underpass terpanjang se-Indonesia, Pak. Terpanjang, karena itu terowongan terpanjang 1 kilo. Terowongan terpanjang se-Indonesia. 1 kilo lebih, karena ada tambahan kanan kirinya ya.
1 kilo 1,2 kilo. Iya, Wika. Yang hebat Ibu, ini kan kita bikin operasional ini tuh baru 6 bulan kan di bulan November ya, fisiknya. Yang hebat lagi Ibu, tower ini itu 8 lantai. Setiap lantai itu cuma 4 hari kerjanya. Jadi belum sebulan sudah jadi. Sekarang sudah operasional. Tower untuk traffic controlnya. Dengan tanpa mengesampingkan kualitas. Oh iya pasti Pak. Karena kan kita ada timnya juga untuk pengawasan. Ya mudah-mudahan jalannya besok yang seputaran bandara nggak kaget aja Pak. Nah itu Bu yang sebetulnya kan kalau jalan raya ini kan pemerintah daerah memang kita kan perencanaan sudah jauh-jauh hari kan, ya udah jauh-jauh tahun, 5 tahun. Memang harusnya dulu paralel, begitu ini jadi jalan pun jadi karena kejadian di Polonia Medan begitu pindah ke Kuala Namo ternyata belum jadi juga, jalan belum jadi, kereta belum ada, sehingga ini jadi masalah. Ini juga kemarin kenapa waktu itu inginnya kita internasional dulu, karena kapasitas jalan raya ini yang tidak memungkinkan. Karena kalau kami pindah tahun ini untuk domestik seluruhnya kita pindahkan, bandaranya siap, tapi aksesibilitasnya yang saya tidak mampu. Ini menjadi PR untuk pemerintah daerah. PR pemerintah betul Pak, karena keberadaan bandara ini pasti akan mempengaruhi lingkungan. Sekarang saja Pak saya sudah mulai 1,5 jam dari dari Jogja. Makanya saya rencana sudah kolaborasi dengan KAI, ada dari stasiun Maguwo dan stasiun Tugu itu ke Wojo, itu ada rutenya. Mereka bawa penumpang ke sana. Dari Wojo ke sini 5,1 kilo. Ada Damri shuttle. Maguwo, kemudian Tugu ke stasiun Wojo. Stasiun Wojo itu mana? Di Purworejo situ perbatasan 5 kilo. Justru lebih dekat daripada Wates. Daripada Undang Wates. sini ini Pak. Iya. Undang sini. Iya benar. Undang sama jaraknya Pak. Dengan pojok 5 kilo. Ke Dondang tuh 5 kilo juga sama. Dari jalan nasional agak jauh. Ya kita. Kalau ini kan dekat dengan jalan nasional. Bapak ini boleh tanya Pak, Iya. Bandara Jogja ini tentu menyempurnakan Suta mungkin. Nah kelebihan mungkin menyempurnakan Suta. Oh, Ini kelebihan dari bandara yang ada di Jogja dengan apa ya? Kalau sebetulnya Suta kalau yang untuk Terminal 3 sudah besar ya. Untuk mungkin kelebihannya apa yang di Terminal 3 terutama ya. Kan di Terminal 3 itu penumpang merasa ke sana jauh, kemudian aksesnya menuju ke ruang tunggu dan sebagainya. Nah, ini lebih simpel. Jadi banyak jalur-jalur yang pendekat. Karena ini kan ruang tunggu nanti panjang sekali kan. Kita punya gate itu ada sekitar 10 ya Pak. 10 gate nanti ada 10 gate. Jadi ada 10 gate, semuanya menggunakan Garbarata. Kita Garbaratanya 10 juga. Semua sudah, yang sekarang ada baru 4. Karena masih ada pembangunan. di Sucipto 4 gate ya. 4 gate. Ya, ini 10. Iya, ini 10 gate dengan 4 gate. 4 gate nggak pakai bayar berapa Pak? tapi lebih. Hujan. Saya kira kalau standar operation untuk sebuah bandara internasional itu hampir sama sih. Hampir sama, hanya memang barangkali kalau di sini nanti akan lebih menonjolkan artwork-nya. Ini seperti Ibu, mohon maaf ini bisa dilihat di sini. Ini artwork-nya namanya wall mosaic greeting Pancadesa. Pancadesa kenapa Pancadesa karena ada 5 desa yang terdampak, yang mengikhlaskan desanya untuk dibangun bandara, makanya namanya Pancadesa. Ini semuanya sesuai dengan karakternya desa.
Ini desa Jangkaran, desa Kebonrejo, desa Sindutan, Palihan dan Gelagah. Karakternya nanti jadi mosaik. Kemudian kenapa juga itunya ada fixed bridge-nya itu ada 5. 5 itu nanti menampilkan masing-masing desa. Bahkan nanti akan diberikan nama desa di atasnya itu. Ini mosaik-mosaik yang nanti setiap di ininya ada mosaik 5 desa. Kemudian di sini ada namanya artwork untuk lawang papat. Ini nanti ada di dalam ini. Tinggi. Nah, ini lawang papat ini simbol penjuru mata angin. Kemudian akses masuk utama masuk ke area Kedaton. Jadi dan ini banyak sekali sebetulnya artworknya belum ditampilkan semua. Berarti kearifan lokal penting. Sangat, karena kita ada berapa seniman ya, seniman itu dari Jogja semua. Semuanya dari Jogja, ada 24 ya kalau nggak salah ya. Ada 24, mereka masing-masing membuat ini. Jadi ada yang ahlinya patung seperti ini nih. Nanti ada juga dari Jogja juga yang membuat patung ini. Ini patung nanti yang akan di pintu masuk itu. Setelah tulisan Yogyakarta Internasional belakangnya nanti ada patung ini. Patung ini tingginya berapa? 8 meter. Tingginya 9 meter. 9 Di meter atas tingginya. fondasi 5 meter. Jadi tinggi sekali. 9 meter. Ini di dalamnya nanti seperti ini, Pak. Curb-curbnya check-in nanti seperti ini. Kalau yang tadi itu check-in sementara. Nanti aslinya seperti ini check-in. Kemudian ini security check-nya seperti ini. Ini area komersialnya ini menggunakan batik kawung, model kawung itu di atasnya. Full cahayanya full. Kemudian ada arrivalnya, kita ada kolam seperti apa namanya? Nah, ini posisinya seperti ini. Ada kolamnya, Pak. Ini seperti nanti di Taman Sari, Pak. Kita bikin Taman Sari masukin ke sini. Jadi semuanya spot-spottingnya Yogyakarta dimasukin ke. Bahkan kita menyiapkan 2000 meter persegi khusus untuk UMKM yang nantinya membawa Beringharjo pindah ke wilayah komersial. 1.900, hampir 2.000. Itu isinya nanti UMKM. Dan ini baru di dalam, di komersial space. Ini bentuk apa istilahnya komitmennya AP1 kepada daerah. Tapi nanti ini kita serahkan ke Dinas Koperasi dan UMKM ya, supaya tidak masing-masing mengajukan ke kita. Silahkan Dinas Koperasi untuk sebagai apa istilahnya kuratornya lah. Sekarang juga sudah ada 21 UMKM. 12 UMKM ya. Iya, untuk ikut share. Itu rencana apa namanya penerbangan ini sebenarnya kita mau dioperasikan kapan bandara kita? Kalau sekarang ini temporary, rencananya di bulan November itu udah full operation. November itu udah 100%. Udah full domestik dan Sudah internasional. Udah full operation. Karena sebetulnya internasional kita sudah siap, si IQ sudah siap. Ya, monitornya tadi ternyata kan membuktikan bahwa tenaga kerja yang ada di sini 70% itu dari Lombok, yang 30% dari sekitar DI. Ini baru sementara tenaga kerja yang direkrut di bandara ini. Kalau bisa itu diteruskan sampai nanti selesainya keseluruhan tenaga kerja itu tetap rekrutannya di Lombok dan umumnya di DI. Diskusi soal nama bandara gimana?
Iya. Diskusi soal nama bandara seperti apa? Nama bandara itu kan kewenangannya ada di gubernur. Kalau mau dirubah lagi nanti dirembuk lagi dan kewenangannya penuh pada gubernur kepala daerah istimewa Yogyakarta. Ya kalau dari Komisi D, kalau kami ciri khas Jogja itu harus terpampang di situ paling tidak. Ya bandara Mangkubumi atau apa. Seperti kalau di ya nama pahlawan lah di Jogja kan di Sucipto. Ya nanti gimana baiknya lah itu saya. Harapan kami dengan adanya bandara ini akan memudahkan transportasi. Ya, landasan pesawatnya juga lebih panjang dan nyaman untuk mendarat. Ini sehingga bandara ini betul-betul membantu dalam hal transportasi DI dan sekitarnya, Jateng dan sekitarnya. Kami mendorong di Dinas Perhubungan berkaitan dengan akses jalan yang dari Jogja ke bandara baru. Ini tentu saja baik jalan untuk transportasi kereta api juga harus dioptimalkan sehingga betul-betul akses dari Jogja ke bandara ini betul-betul bisa nyaman dan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.